Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita memulai persekutuan kita dengan Tuhan, mari kita menundukkan kepala. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Pujilah Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk bersekutu dengannya bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kini kita merayakan Minggu Rogate. Rogate artinya berdoa. Jika pada minggu yang lalu kita diingatkan bahwa nyanyian adalah bagian tidak terpisahkan dari hidup orang Kristen, maka kini kita juga diingatkan bahwa doa adalah napas kehidupan setiap orang yang percaya. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang selalu bersedia mendengar doa dan permohonan kami. Firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersama-sama dengan orang terkasih kami. Terimalah doa dan ucapan syukur kami. Marilah kita menyatu dengan Tuhan melalui ibadah ini. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepadanya. Marilah kita bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu lah kami dapat berkumpul seperti saat ini dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, maka di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarkanlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta berikanlah kami pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Tuhan pada minggu ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22 demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap remeh nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dan arus pencobaan
Ya Tuhan kami, Allah Maha Pengasih bagi kami yang lemah, syukur kami panjatkan kepadamu, karena Engkau selalu bersedia mendengar keluhan dan permohonan kami. Engkau memberikan kepada kami sarana untuk berbicara denganmu kapan saja kami mau. Melalui doa, kami dapat mengutarakan segala pergumulan kami. Melalui doa, Engkau juga menginginkan kami untuk bersyukur dan memuji segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Namun, dalam kenyataannya, kami tidak memanfaatkan sarana itu dengan sebaik-baiknya. Kami jarang sekali berdoa kepadamu, dan jikapun kami berdoa, kami hanya mengutarakan keinginan-keinginan kami untuk Tuhan penuhi, bukan meminta kehendak-Mu jadi atas kehidupan kami. Untuk itu, kami memohon kepadamu, ya Tuhan. Kasihani dan ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Berilah kepada kami jiwa yang harus dan rindu akan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami juga sadar, ya Tuhan, bahwa dalam doa yang kami panjatkan kepadamu, sering terbersit keraguan dalam hati kami akan kesetiaan-Mu, menopang dan memelihara hidup kami. Kami kurang percaya kepadamu saat kami memanjat doa-doa kami, sehingga hati kami senantiasa diliputi kekhawatiran akan hari esok. Padahal Engkau telah membuktikan kasih setiamu kepada kami dan kepada keluarga kami. Tak berkesudahan kasih setiamu dan tak henti-hentinya rahmat-Mu setiap hari. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, ya Tuhan. Ampunilah kami anak-anak-Mu yang kurang percaya ini, ya Tuhan. Berilah kepada kami iman yang teguh untuk mempercayai-Mu selalu. Ya Tuhan Allah Bapa kami sering mengaku bahwa kehendak-Mu lah yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami selalu berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Namun dalam kenyataannya, setiap kami berdoa kepadamu, kehendak kamilah yang selalu kami dahulukan. Sangat jarang kami berdiam diri dalam saat teduh kami untuk mendengar suara-Mu berkata-kata kepada kami. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, ya Tuhan. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami hati seorang hamba untuk menerima segala kehendak-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau, ya Tuhan, terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi kita yang lemah
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas 18 ayat 1-8. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata di dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta di HKBP Jatimurni, Minggu Rogate 17 Mei 2020. 1. Nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu Rogate. Rogate artinya berdoa. Topik Minggu kita hari ini doa ucapan syukur kepada Tuhan. 2. Jemaat baru. Mulai hari ini Minggu Rogate tanggal 17 Mei 2020 resmi menjadi anggota Jemaat HKBP Jatimurni, keluarga Bapak Bobot Siregar, Ibu Dewi Rosa Navlatiflova Borusitorus beserta dengan 2 orang anak, Nikita Elizabeth Borusiregar dan Mikaela Revania Deborah Borusiregar. Keluarga pindah dari HKBP Rawamangun, Distrik 8 DKI Jakarta, dan kini tinggal Jalan Rasman nomor 50 Jatimurni, masuk Wiksion. Kiranya jemaat yang baru dapat semakin bertumbuh dalam persekutuan di HKBP Jatimurni. Amin. 3. Peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hari Kamis yang akan datang, tanggal 21 Mei 2020, kita akan memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan beribadah pada hari tersebut bersama dengan keluarga di rumah. Tata ibadah dan ibadah online akan dikirim oleh gereja melalui grup WA WIK masing-masing. Terima kasih. 4. Jemaat yang sakit. Gereja mengajak seluruh jemaat mendoakan saudara kita yang sedang sakit. A. Inang Nyonya Sagala Boru Habeahan, perawatan di rumah, Ruas Wik Nazaret. B. Inang Opu Evelyn Boru Simbolon, perawatan di rumah, Ruas Wik Sion. C. Amang Pratama Sitorus, perawatan di rumah, Ruas Wik Jerusalem. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara kita yang sedang sakit. Amin. 5. Ucapan selamat ulang tahun. Parhalado dan seluruh jemaat HKBP Jatimurni mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat pada warta jemaat yang dikirim melalui grup WA WIK masing-masing. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan dan pelayanan di gerejanya. Amin. Sesat
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada Minggu Rogate hari ini, firman Tuhan menyapa kita dari 1 Tawarikh pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, minggu kita hari ini dinamakan dengan Minggu Rogate. Rogate artinya berdoa. Jika saya bertanya, siapa di antara kita yang sudah paham betul bagaimana sebenarnya berdoa? Saya tidak tahu apakah dari kita ada yang menjawab saya atau kami. Tapi satu fakta, tokoh sebesar Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa kita sebenarnya tidak tahu bagaimana berdoa. Itu sebabnya dalam Roma 8 ayat 26, Rasul Paulus berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita perhatikan tadi kalimat yang mengatakan sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa. Dari ayat ini Rasul Paulus mau mengatakan tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengklaim bahwa dia sudah benar-benar paham bagaimana seharusnya berdoa.
Kalau demikian, apakah ini berarti bahwa doa kita selama ini salah? Bukan juga seperti itu. Tapi Rasul Paulus hendak mengatakan bahwa berdoa itu adalah ibarat sebuah perjalanan panjang. Ketika kita berdoa, kita akan tetap belajar untuk tahu bagaimana seharusnya berdoa. Sehingga belajar berdoa berarti menjalani hidup berdoa setiap saat. Sambil kita berdoa, sambil kita tetap memohon kepada Tuhan, seperti murid-murid memohon kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhan, ajarilah kami berdoa." Perikop kita hari ini mengajak kita untuk melihat satu segi dari doa. Topik kita doa ucapan syukur. Seperti apa doa yang bersyukur? Doa yang bersyukur bukan karena di dalam doa itu kita katakan syukur berulang kali. Tapi doa yang bersyukur adalah mencoba untuk tahu mengapa kita harus bersyukur, apa yang patut kita syukuri, dan apa yang harus kita lakukan sebagai konsekuensi dari ucapan syukur kita itu. Maka dari pengalaman Daud dan dari doa Daud ini, kiranya kita dapat melihat dan belajar seperti apa doa syukur itu sebenarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita masuk ke dalam perikop kita. Di ayat yang ke-16, Raja Daud memulai doanya dengan mengatakan, "Siapakah aku ini, Tuhan?" Bapak, Ibu, saudara-saudara, sangat penting untuk mengetahui siapa diri kita di hadapan Tuhan ketika kita akan berdoa. Karena sering orang berdoa hanya berdasarkan dan hanya melihat siapa dia di matanya, atau minimal siapa dia di mata orang lain, bukan siapa dia di mata Tuhan. Maka ketika dia berdoa berdasarkan siapa dia di matanya, maka isi doanya itu hanya berdasarkan apa yang dia pandang baik untuk dirinya. Dan doanya itu kecil sekali dibandingkan dengan rancangan Tuhan atas hidupnya. Atau juga ketika orang berdoa berdasarkan siapa dia di mata orang lain, maka tergodalah dia untuk berdoa supaya Tuhan membalaskan kejahatan orang kepadanya dan seterusnya. Sangat jauh perbedaan doa yang didasari oleh cara pandang kita terhadap diri kita, atau doa yang didasari oleh cara pandang orang terhadap kita, dengan doa yang didasari oleh cara pandang Tuhan terhadap kita. Bagaimana kita membedakan ini? Saya ingin mengajak kita untuk melihat atau mensimulasikan doa yang berbeda jika doa itu didasari oleh cara pandang kita terhadap kita, atau doa itu didasari oleh cara pandang orang terhadap kita, dengan doa yang didasari oleh cara pandang Tuhan terhadap kita. Mari kita pakai satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Musa. Musa ketika dia melarikan diri ke Midian, maka dia memandang dirinya sebagai seorang buronan tentara Mesir dan buronan Raja Firaun. Yang ada dalam dirinya adalah ketakutan. Sehingga ketika Musa berdoa dari sudut pandang dia memandang dirinya sendiri, maka doa Musa kepada Tuhan adalah, "Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membebaskan aku dari kejaran Firaun dan tentara-tentaranya. Maka aku memohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan bisa menyelamatkan aku di tanah Midian ini, supaya aku jauh dari tentara Firaun dan dari Firaun sendiri, supaya Firaun tidak pernah bertemu denganku sampai selama-lamanya." Itulah doa Musa jika doa itu didasari oleh cara pandang Musa terhadap dirinya. Atau jika doa Musa didasari oleh cara pandang Zitro, mertuanya, terhadap dirinya, mungkin Musa akan berdoa seperti ini,
Tuhan, terima kasih karena di tengah pelarianku ini Kau menyampaikan aku ke tengah-tengah keluarga yang baik ini. Jitro mertuaku menerima aku menjadi menantunya dan mempekerjakan aku sebagai gembalanya. Maka biarlah Tuhan, aku akan tetap menjadi gembala bagi ternak-ternak Jitro, dan biarlah aku di sini selamanya menjadi menantu yang baik. Kira-kira begitulah isi doa Musa jika doanya berangkat dari cara pandang orang lain terhadap dirinya. Tapi mari kita lihat bagaimana cara pandang Tuhan terhadap Musa. Maka ketika Tuhan yang berbicara kepada Musa sangat berbeda dengan apa yang Tuhan minta kepada Tuhan. Apa yang Musa minta kepada Tuhan. Ketika tadi Musa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kiranya aku tidak pernah bertemu dengan Firaun. Justru Tuhan mengatakan kepada Musa, kau bukan buronan, tapi kau adalah hambaku yang kupilih untuk membebaskan umatku Israel dari perbudakan di Mesir. Engkau bukan buronan, tapi kau adalah orang yang besar, alatku, tanganku, perwakilanku yang akan berbicara kepada Firaun. Engkau tidak ku rencanakan sembunyi di sini selamanya, tapi engkau sudah kurancang untuk pergi kepada Firaun dan katakan kepada Firaun bahwa Firaun harus melepaskan bangsaku Israel. Dan kau bukan menjadi gembala bagi ternak Jitro, tapi kau akan kupakai menjadi gembala bagi bangsaku yang besar itu, Israel. Mari kita bedakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Beda sekali doa yang berangkat dari cara pandang kita terhadap diri kita dengan doa yang berangkat dari cara pandang Tuhan terhadap kita. Ketika doa itu berangkat dari cara pandang kita terhadap diri kita, maka sebenarnya permohonan kita itu sangat kecil dibandingkan rancangan Tuhan terhadap kita. Ketika Daud mengatakan kepada Nabi Nathan, aku akan membuat sebuah rumah bagi tabut perjanjian, yang ada di benak Daud adalah rumah yang mungkin lebih bagus dari rumahnya, tapi bukan rumah yang semegah yang akan dibangun oleh Salomo. Ketika Raja Daud sadar bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih besar daripada rencananya, maka disitulah Daud sadar bahwa keinginannya terlalu kecil dibandingkan keinginan Tuhan atas dirinya. Itu sebabnya Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan, sehingga engkau merancangkan sedemikian kepada hambamu dan keluarga hambamu ini. Yang kedua, mari kita lihat juga perbedaan doa dari sudut pandang kita dengan dari sudut pandang Tuhan atas diri Rasul Petrus. Kita tahu bahwa Simon Petrus itu adalah murid yang mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, mari kita mencoba mensimulasikan doa dari sudut pandang Rasul Petrus atas dirinya sendiri. Maka mungkin Rasul Petrus akan berdoa, ya Tuhan, aku tidak layak di hadapan-Mu. Aku tidak pantas jadi apapun juga. Maka biarlah aku hancur. Atau mungkin jika Petrus mendasari doanya dari cara pandangnya terhadap dirinya sendiri, jangan-jangan dia tidak akan pernah lagi berani berdoa kepada Tuhan. Atau kalau mungkin Petrus berdoa dari sudut pandang orang terhadap dirinya, paling Petrus akan mengatakan, Tuhan, kiranya aku tidak bertemu lagi dengan orang-orang, apalagi dengan 11 murid Tuhan, rekan-rekanku yang lain, karena aku sudah tidak sanggup untuk melihat mereka. Tapi mari kita lihat bagaimana Tuhan memandang Petrus. Begitu Tuhan Yesus bangkit, yang pertama sekali dia temui adalah Simon Petrus. Mengapa dia pertama sekali menemui Simon Petrus? Karena Tuhan mau mengatakan, Simon, yang lalu sudah berlalu. Mungkin kau memandang dirimu tidak layak, tapi aku memandang dirimu besar. Karena kunci kerajaan sorga akan kutitipkan kepadamu. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga.
dan apa yang kau lepaskan di bumi akan lepas di sorga. Matius 16 ayat 19. Dan di atas namamu Petrus akan kudirikan jemaatku. Luar biasa. Ketika doa itu berangkat dari cara pandang Tuhan terhadap diri Petrus, maka doa Petrus pasti akan mengatakan, Tuhan, tidak terpikirkan bagiku menjadi seperti yang kau janjikan tadi. Maka ketika Petrus sudah mengetahui bagaimana rancangan Tuhan terhadap dirinya, doa apa yang pantas Petrus ucapkan kepada Tuhan? Bukankah tidak ada kalimat yang pantas lagi Petrus katakan kepada Tuhan selain, siapakah hamba-Mu ini Tuhan, sehingga Engkau memperkenankannya begitu besar? Maka jadilah kepadaku seperti yang Engkau kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudara, maka dari perikop kita hari ini, renungan yang pertama untuk kita renungkan adalah berdoalah dari sudut pandang Tuhan atas diri kita. Mulailah belajar berdoa tentang bagaimana Tuhan menganggap kita besar, tentang bagaimana Tuhan sudah merancangkan hal-hal besar dari hidup kita. Mungkin kita sendiri tidak pernah memandang diri kita sebesar itu, sehingga yang kita panjatkan kepada Tuhan adalah permohonan-permohonan kita yang kecil sekali dibandingkan rancangan Tuhan atas hidup kita. Tapi jadilah seperti Daud yang terlebih dahulu bertanya apa rencana Tuhan atas dirinya, sehingga ketika dia mengetahui bahwa rancangan Tuhan atas hidupnya dan keluarganya sangat luar biasa, maka dia mengatakan, jadilah padaku Tuhan seperti yang Kau kehendaki. Kiranya doa kita lebih banyak mengatakan, jadilah padaku Tuhan sebesar yang Kau rancangkan, daripada doa kita dijejali kehendak-kehendak kita yang tidak pernah sebesar kehendak Tuhan atas hidup kita. Yang kedua yang perlu kita renungkan dari perikop kita hari ini adalah tentang perkataan Raja Daud dalam doanya di ayat yang ke-20. Di situ Raja Daud mengatakan, ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau. Jika kita kembali mereview sejenak Alkitab di Perjanjian Baru, siapa kira-kira yang pernah mengatakan kalimat ini, kalimat yang seperti dikatakan oleh Raja Daud, Engkaulah Allah? Iya, jawabnya adalah Simon Petrus. Dialah yang pernah mengatakan kepada Yesus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ceritanya ada di Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Ketika mereka sedang berada di Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa dia menurut orang-orang lain? Maka murid-muridnya mengatakan, Tuhan, ada yang mengatakan Engkau Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Engkau Elia, ada yang mengatakan Engkau Yeremia, tapi ada juga yang mengatakan Engkau salah satu dari para nabi. Setelah murid-muridnya mengatakan jawaban-jawaban itu, kemudian Yesus bertanya kepada mereka, menurutmu siapakah aku ini? Nah, di ayat 17 Simon Petrus berkata, Tuhan, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ketika Simon Petrus mengatakan itu, apa kata Yesus kepadanya? Yesus kemudian berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dari situ kita belajar, Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika ada orang yang mengaku dari lubuk hatinya bahwa Tuhan adalah Allah, maka bukan dia yang mengatakan itu, tapi Tuhanlah yang mengajari dia mengatakan itu. Karena tidak ada seorang pun yang dengan tulus bisa berkata kepada Tuhan, Engkaulah Allah, jika bukan Tuhan yang mengatakan itu kepadanya. Maka
ketika Daud mengatakan di ayat 20, Engkaulah Tuhan, selain Engkau tidak ada Allah. Itu karena Tuhan yang mengatakan atau mengajarkan itu kepada Daud melalui Roh Kudus-Nya. Dan mengapa Tuhan mengatakan itu kepada Daud? Sebenarnya Tuhan tidak hanya mengatakan itu kepada Daud. Tuhan juga mengatakan itu kepada banyak orang atau mungkin semua orang. Tapi kenapa tidak semua orang bisa mengaku Tuhan sebagai Allah? Jawabnya adalah karena hati orang itu terlalu tinggi mengakui Tuhan mempunyai otoritas yang tertinggi atas hidupnya. Hanya orang-orang yang rendah hati seperti Daud, seperti Simon Petrus lah yang bisa mendengarkan ketika Allah mengajari mereka supaya mereka mengatakan kepada Tuhan, Kaulah Allah, Kaulah Mesias. Maka mari merendahkan hidup kita, merendahkan diri kita. Supaya ketika Tuhan mengajari kita untuk mengatakan Engkaulah Tuhan dalam doa kita secara tulus kepada Allah, kita bisa mendengarkannya dan bisa melakukannya. Ini sangat penting kita renungkan di zaman sekarang ini. Karena bukankah sekarang ini ada banyak orang yang mungkin karena dia memiliki uang, atau karena dia memiliki kuasa, atau karena dia memiliki ilmu, kemudian dia menganggap dirinya sebagai dewa dan berlagak seperti dewa. Orang ini mungkin berdoa kepada Tuhan, tapi dalam dirinya dia melihat dirinya setara dengan Tuhan. Ini juga sangat perlu untuk direnungkan oleh orang-orang yang sedang duduk di atas. Orang-orang yang memiliki kursi kekuasaan dan memerintah atas banyak orang. Orang-orang yang seperti ini perlu meminta agar Tuhan memerintah atasnya, agar Tuhan memiliki otoritas atasnya. Sebab kita akan hancur ketika kita menjalankan kekuasaan kita dari diri kita sendiri. Mintalah supaya keputusan Tuhanlah yang menjadi keputusan kita ketika kita berkuasa. Mintalah supaya pikiran Tuhan yang menjadi pikiran kita ketika kita yang berkuasa. Dan mintalah supaya kehendak Tuhan yang menjadi keputusan kita ketika kita sedang berkuasa. Atau jika kita adalah kepala keluarga, mari kita juga berkata, memang saya adalah kepala keluarga di rumah ini. Tapi bukan saya yang berkuasa, melainkan Tuhanlah yang berkuasa atas rumah ini. Maka bisa dipastikan rumah itu akan menjadi keluarga yang damai. Atau jika kita menjadi pimpinan gereja, maka katakanlah memang saya pemimpin di gereja ini. Tapi bukan saya yang berkuasa di gereja ini, melainkan Tuhanlah yang berkuasa atas gereja ini dan seluruh jemaatnya. Maka gereja itu akan menjadi gereja yang aman dan damai. Tapi siapa yang bisa mengatakan itu, Bapak Ibu? Kepala keluarga yang mana yang bisa mengatakan itu? Pemimpin yang mana yang bisa mengatakan itu? Orang yang bisa mengatakan itu, bahwa Tuhanlah yang berkuasa, adalah orang-orang yang rendah hati. Yang ketika Tuhan mengajarkan mereka untuk mengatakan itu, hati mereka menerima dan mau melakukan. Sejarah membuktikan orang-orang yang merasa dirinya hebat dan tidak mengizinkan ada satu otoritas pun di atas dirinya, pasti akan jatuh pada waktunya. Sebaliknya, orang-orang yang secara tulus mengakui otoritas Allah dalam hidupnya, justru diberkati Tuhan dengan luar biasa. Itu sebabnya Amsal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan kebijaksanaan. Orang-orang yang mengakui otoritas Tuhan pasti akan Tuhan berkati dengan kebijaksanaan dan hikmat. Sehingga dia tahu melakukan apa yang harus dia lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lihat beberapa contoh orang besar yang mengakui otoritas Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama adalah Ludwig van Beethoven, komponis yang terkenal itu berkata, bagiku tidak ada yang lebih menggembirakan selain bertemu dengan Allah.
Lalu setelah itu aku akan memantulkan cahaya wajahnya kepada orang lain melalui karya-karya musikku. Maka setelah itu muncullah karya-karya musik yang luar biasa dari Beethoven. Beethoven dari perkataannya mengakui karya itu keluar setelah dia terlebih dahulu bertemu dengan Tuhan. Atau Albert Einstein. Albert Einstein, fisikawan terkenal itu, pernah berkata, apa yang saya saksikan di alam adalah sebuah tatanan agung yang tidak dapat kita pahami secara menyeluruh. Dan hal itu mestinya menjadikan kita senantiasa rendah hati. Dan akhirnya Albert Einstein berkata, saya belum memahami keadaan alam semesta dengan pemikiran rasional. Dengan kata lain, Albert Einstein mau mengatakan jauh sekali antara diriku dengan Tuhan yang menciptakan semesta ini. Dan kita tahu dengan kerendahan hati itu Einstein menjadi orang yang besar. Atau ada juga seorang matematika dan ahli fisika dari Prancis yang bernama Blaise Pascal. Pascal berkata, otak itu adalah pemberian Allah. Karena itu otak perlu dipakai dalam ketaatan kepada Allah. Tidak pakai otak adalah dosa. Namun memakai otak tanpa mentaati Allah juga adalah dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, masih banyak orang besar lain yang kebesarannya itu karena mereka mengakui otoritas Allah dalam hidupnya. Orang-orang bisa benar-benar merendah di hadapan Allah sebenarnya bukan karena mereka rendah. Justru orang-orang terbaik dan orang-orang terpilihlah yang bisa mengakui kebesaran Allah dan keadilannya dibandingkan dengan Allah. Mereka adalah manusia-manusia yang bisa memaksimalkan potensinya sampai ke ujung keterbatasan dirinya sebagai manusia. Dan ketika mereka sudah tiba di ujung keterbatasan itu, disitulah mereka melihat betapa jauhnya Allah dibandingkan dirinya. Sehingga mereka mengatakan, sungguh luar biasa Engkau ya Tuhan. Engkaulah Allah, selain Engkau tidak Allah. Maka doa ucapan syukur adalah doa yang bisa mengatakan itu tulus dari kesadaran kita bahwa Dia adalah Allah, selain Dia tidak ada. Dan yang ketiga yang diminta untuk kita renungkan dari perikop kita hari ini adalah tentang doa Daud di ayat yang ke-23. Di situ Daud mengatakan kepada Tuhan, dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Lakukanlah seperti yang Engkau janjikan. Mengapa Daud mengatakan ini? Karena Daud telah mengerti rancangan Tuhan atas dirinya jauh lebih besar dari yang dia pikirkan tentang dirinya. Dan ketika dia sudah paham dan sudah sadar bahwa rancangan itu sangat besar, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi kepada Tuhan selain memohon, ya Tuhan, kalau begitu teguhkanlah apa yang telah Kau janjikan atas diri hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu ini. Lakukanlah Tuhan seperti yang Engkau janjikan, karena aku sendiri tidak akan mampu melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pernahkah kita juga berdoa seperti itu? Ketika kita sudah menyadari bahwa rencana Tuhan atas hidup kita jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Pernahkah kita mengatakan, teguhkanlah Tuhan apa yang sudah Kau rancangkan atas diriku dan juga kepada keturunanku. Maka melalui perikop ini, mari kita mulai berdoa untuk meminta kepada Tuhan agar Tuhan meneguhkan janjinya kepada kita dan juga kepada anak cucu kita. Kenapa kita perlu meminta itu? Karena tidak selamanya kita ada bersama dengan anak cucu kita. Kita adalah manusia yang rapuh. Maka kalaupun kita sudah tidak di dunia ini lagi, janji itu tetap teguh dan bisa terlaksana karena kita
memohon kepada Tuhan agar Tuhan meneguhkan janji itu walaupun kita telah meninggalkan dunia ini. Ketika merenungkan bagian ini, saya teringat akan sebuah lagu yang sangat terkenal yang judulnya Hidup Ini Adalah Kesempatan. Diciptakan oleh seorang pendeta yang bernama Wilhelmus Latu Mahina, seorang pendeta GBI di Tangerang. Lagu ini berangkat dari sebuah pergumulan iman pendeta Wilhelmus ketika anak sulungnya meninggal karena kecelakaan. Belum kering air matanya, 2 orang anggota jemaatnya yang masih kecil dan muda juga dipanggil Tuhan. Maka pendeta Wilhelmus bergumul dalam batinnya dengan begitu hebat. Dalam pergumulannya akhirnya dia menyadari betapa rapuhnya hidup manusia itu. Tidak selamanya kita muda, tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita jaya, dan tidak selamanya kita hidup. Maka mumpung kita masih hidup, mumpung Tuhan memberikan kesempatan, layanilah Tuhan. Tapi dari sini juga kita mau mengatakan, tidak selamanya kita muda, tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita jaya, dan tidak selamanya kita hidup. Lalu siapa yang akan mewujudkan rancangan Tuhan bagi anak cucu kita? Maka disinilah kita mengatakan kepada Tuhan seperti yang dikatakan oleh Daud, lakukanlah Tuhan seperti yang kau rencanakan kepadaku dan kepada anak cucuku. Tapi jangan salah Bapak Ibu, kita tidak hanya meminta kepada Tuhan untuk melakukan, kita juga harus melakukan. Karena itu pendeta Wilhelmus mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Mumpung masih ada nafas kehidupan, layanilah Tuhan. Supaya kalau nanti kita sudah tidak memiliki nafas kehidupan itu, Tuhan tetap melayani kita melalui pelayanannya kepada anak cucu kita. Tuhan akan meneguhkan janjinya, tidak hanya kepada kita, tapi juga kepada anak cucu kita. Mintalah itu terus dalam doamu kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menambah pemahaman kita tentang doa dan mendorong kita untuk lebih lagi menjalani kehidupan doa kita. Tetaplah berdoa dan tetaplah meminta kepada Tuhan. Tuhan, ajarilah kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, melalui firman-Mu hari ini kami diajak untuk belajar tentang berdoa dan secara khusus mengenali dan mempelajari seperti apa doa yang bersyukur. Doa yang berangkat dari rasa syukur adalah doa yang didasari oleh kesadaran siapa kami sebenarnya Tuhan di mata-Mu. Bahwa Tuhan memandang kami besar, jauh lebih besar dari diri kami memandang kami sendiri. Rancangan Tuhan atas hidup kami jauh lebih besar dari yang bisa kami pikirkan. Maka merenungkan itu, kami layak benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Kami juga pantas bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau mengajari kami untuk mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah. Sehingga kami bisa menyadari otoritas tertinggi di atas diri kami. Sehingga kami akhirnya mengatakan, meskipun kami yang berkuasa, tapi Tuhanlah yang berkuasa atas diri kami dan atas apapun yang kami kuasai. Jadilah kehendak-Mu Tuhan bagi kami. Dan kami juga bersyukur karena walaupun kami rapuh, tapi Tuhan akan setia meneguhkan janji-Mu kepada kami dan sampai kepada keturunan kami, anak cucu kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir tentang masa depan kami di dalam Tuhan. Seperti Daud yang bersyukur, maka kiranya kami juga menjadi orang-orang yang bersyukur di dalam doa kami. Jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang yang hidup di dalam doa, yang selalu terus belajar berdoa,
dan yang selalu meminta kepada Tuhan, ajarilah kami berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terimalah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom.